Pertemuan silaturahmi Dr. Andus Hidayat MSI bersama Direktur Yayasan Al-Azhar Kota Palu. Bapak Dr. Andus Hidayat MSI selaku Wali Kota Palu menghadiri silaturahmi yang dilaksanakan di Yayasan Al-Azhar Kota Palu yang bertempat di Jalan Merpati, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Pertemuan tersebut membahas tentang masalah pendidikan yang ada di Kota Palu. Dr. Andus Hidayat MSI mengatakan bahwa pengelolaan manajemen sekolah Al-Azhar sangat tertata sehingga sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Palu. Beliau juga mengharapkan sekolah ini bukan hanya sampai tahap SMA, akan tetapi yayasan ini bisa membangun sampai ke perguruan tinggi. Pemirsa, saya hari ini berkunjung ke Yayasan Pendidikan Al-Azhar Mandiri Palu dalam rangka ini kunjungan silaturahim juga dengan saudara saya dan saya kira seangkatan ya di alumni SMA Negeri 2 dan bahkan satu kelas. Saya melihat manajemen pengelolaan sekolah Al-Azhar ini sangat luar biasa ya, betul-betul tertata dan sekolah ini merupakan sekolah favorit dari warga masyarakat Kota Palu, sehingga perlu menjadi contoh barangkali di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Palu ini. Saya lama berdiskusi dengan beliau ya, sehingga jauh sudah berbicara bagaimana beliau mengelola sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan pada tingkat SMA. Kita doakan insya Allah ke depan yayasan ini bisa membangun perguruan tinggi juga ya, walaupun politeknik ya. Tapi kita salut, kita bangga ada sebuah sekolah swasta yang di Kota Palu ini yang boleh dikata bisa sudah bertaraf internasional ya. Pengelolaannya cukup bersih juga ya. Ruangan, saya datang lihat ruangannya, halamannya ya, dan kualitas daripada siswa dan siswi yang lahir daripada sekolah Azhar ini ya, cukup membanggakan kita untuk warga Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Saya kira ini menjadi contoh manajemen pengolahan sekolah. Saya berharap ini bisa menjadi studi tiru ya dari sekolah-sekolah negeri, khususnya di jajaran pemerintah Kota Palu. Saya sudah sampaikan dan bahan ini bisa menjadi contoh oleh Kadis Pendidikan, bisa bagaimana mengelola sebuah pendidikan agar pendidikan itu bisa menghasilkan murid-murid yang betul-betul berkualitas ya, bisa berbicara pada level-level atau tingkat nasional dan tingkat internasional. Saya kira itu yang kehadiran saya bersilaturahmi dengan saudara saya ini. Sementara itu, Bapak Dr. Andus Abdul Basit Arsyad selaku Direktur Yayasan Al-Azhar Mandiri Palu menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Palu dan sangat mengapresiasi langkah cerdas yang dilaksanakan dalam membangun Kota Palu, sehingga tak bisa dipungkiri Kota Palu saat ini semakin menggeliat dengan nyata terlihat pembangunan yang berdampak positif dirasakan masyarakat Kota Palu. Saya atas nama pimpinan Al-Azhar Mandiri sangat mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Bapak Hidayat sebagai Wali Kota Palu. Ini salah satu bentuk perhatian dari pemerintah terhadap yayasan kami. Artinya didatangi itu kita merasa bahwa menimbulkan motivasi kita untuk lebih membangun pendidikan yang berkualitas. Alhamdulillah sekarang ini nama Kota Palu juga dikenal di luar itu dengan adanya anak-anak berprestasi di Al-Azhar, terutama SMP SMA. SD ini insya Allah juga nanti satu saat juga akan menghasilkan anak berprestasi. Walaupun ini 4 tahun, baru kelas 4, tapi alhamdulillah banyak anak kita sudah mulai dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan lomba dan lain-lain. Jadi atas nama Yayasan Al-Azhar saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Kota.
Terima kasih atas motivasinya, atas masukan-masukannya dalam rangka peningkatan kualitas Yayasan Pendidikan Al-Azhar Mandiri Palu. Terima kasih. Dari Palu, Anjas Anugrah melaporkan. Persiapan pembelajaran tatap muka secara langsung, Irwan Lahace, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, mengemukakan dengan adanya surat edaran dari Pak Gubernur, kegiatan pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan. Dan juga akan dilaksanakan pertemuan MKKS, yaitu SMA Sekota Palu. Dan kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Bapak Irwan Lahace dan akan membawakan materi tentang revisi pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung. Persiapan ya pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung ini itu sudah ada edaran daripada Pak Gubernur, kemudian sudah ada edaran dari saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah secara teknis ya, itu sudah diatur di situ untuk pelaksanaannya. Kemudian insya Allah kalau tidak salah hari Rabu besok itu ada pertemuan MKKS SMA Sekota Palu. Dan dalam hal ini juga saya akan menyampaikan materi tentang revisi daripada SKB 4 Menteri, yaitu tentang pelaksanaan daripada pembelajaran tatap muka langsung. Dan itu sudah diatur. Ya. Ada 4 hal yang paling prinsip di situ. Pertama harus ada izin daripada pemerintah daerah, dalam hal ini satuan tugas, kalau provinsi gubernur, kalau kabupaten kota, bupati wali kota. Kemudian dipastikan sekolah apakah sudah betul-betul siap, ya, apakah betul-betul sudah siap. Kemudian yang berikutnya adalah dia dipastikan dalam zona mana, apakah yang diperbolehkan itu zona hijau dengan zona kuning, ya. Kemudian ada izin daripada orang tua. Jadi ada 4 hal ini, kalau salah satunya tidak ada, tidak bisa dilaksanakan. Olehnya itu kita persiapan ini betul-betul, insya Allah ya, saya mungkin kalau tidak hari Kamis saya akan turun ke daerah, saya akan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Karena memang di SKB 4 Menteri itu revisi itu kepala dinas tidak cukup hanya memberikan instruksi, tetapi dia harus memverifikasi di lapangan, sekaligus dia memvalidasi apakah memang sekolah siap atau tidak. Karena ada 6 poin itu, ada 6 item itu choice ya, yang diisi oleh, yang dipenuhi oleh sekolah. Pertama adalah pengadaan daripada persiapan cuci tangan. Itu cuci tangan yang dimintakan di situ, bukan di waskom ya, air yang mengalir, kemudian kerannya yang kita rekomendasikan itu air keran yang bisa dibuka dengan tangan, dengan siku. Kemudian akses daripada sekolah itu dari mana aksesnya untuk menuju ke rumah sakit atau puskesmas layanan itu, ya, itu semua nanti yang akan menjadi protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Mulai dari turun dari rumah itu sudah melalui protokol kesehatan. Dari Palu, Chandra, Sultan TV melaporkan. Dengan adanya surat edaran dari pemerintah terkait kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung, maka Humas SMP Al-Azhar Mandiri Palu Bapak Ari Pratama menjelaskan bahwa SMP Al-Azhar Mandiri Palu sangat siap mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Berhubungan dengan hal tersebut, SMP Al-Azhar Mandiri Palu bekerja sama dengan Puskesmas Birobuli untuk memastikan sarana prasarana lengkap dan hal-hal mengenai protokol kesehatan juga bisa dijalankan. Kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai awal bulan Oktober mendatang. Dan untuk mekanismenya sendiri, kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana setiap kelompoknya hanya terdiri dari 16 orang siswa. Mengenai pembelajaran tatap muka yang sudah diperbolehkan sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri, kemudian diteruskan oleh surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah,
dan kemudian diteruskan juga ke tingkat Dinas Pendidikan Kota Palu. Jadi SMP Al-Azhar Mandiri Palu siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, dan insya Allah kita juga akan bekerja sama juga dengan bidang terkait. Misalnya kami di sini karena merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Birobuli, tentu saja kami nanti akan kerjasama untuk memastikan sarana prasarana kami lengkap, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan juga bisa kami jalankan. Jadi itu berkaitan dengan kerjasama kami. Nah, untuk pelaksananya sendiri, insya Allah kita akan mencoba memulainya itu di awal bulan Oktober ya. Jadi untuk mekanismenya sendiri, kita itu akan membagi kelas itu ke dalam 2 kelompok, di mana satu kelompok itu maksimal hanya terdiri dari 16 orang. Jadi nanti di sekolah ini hanya ada setengah dari total keseluruhan ya, karena memang ketentuan dari pemerintah, dari menteri mengatakan bahwa maksimal itu 18, cuman kami isi hanya 16. Jadi sisanya nanti itu akan belajar daring dari rumah. Karena SMP Al-Azhar sendiri juga secara sarana prasarana untuk menjalankan sistem daring sudah bisa, karena kami sudah melaksanakannya dari bulan 4. Jadi sekarang saat ini nih siswa ini sedang belajar daring dari pagi sampai jam 3. Jadi insya Allah secara kesimpulannya SMP Al-Azhar Mandiri Palu siap untuk menjalankan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan dan syarat-syarat yang memang ditentukan oleh pemerintah dan dinas terkait. Itu saja mungkin. Dari Palu, Anang Pratama, Sulteng TV melaporkan. Tentang